Halo, selamat datang di Koran Animu. Mohon maaf sebelumnya kalau lama tidak bikin video karena ya sudah diposting di Facebook ya. Ada keeroran sedikit itu di komputer jadinya harus install ulang. Hari ini kita akan berbicara mengenai anime Vivi. Banyak yang sudah bilang anime ini bagus ya. Saya sendiri sebagai adminnya Koran Animu bilang ini anime bagus. Tapi sebagai Koran Animu ya tidak lengkap rasanya kalau saya tidak mengkritik anime ini. Tapi sekali lagi saya bilang anime ini bagus, worth it untuk ditonton, berkualitas pokoknya. Ya kalau kamu mau lihat anime ini dipuji bisa nonton videonya Charlie. Itu voice meternya 90%. Dari sana sudah bisa kelihatan kualitas anime ini bagaimana. Karena ya sekelas Charlie yang suka cheat posting kayak gitu ngasih nilai bagus jadi terjamin kualitasnya ya. Oke, pembukaannya segitu. Mari kita mulai pembicaraannya. Oke, pertama-tama bagi yang belum nonton, tolong di close video ini karena isinya spoiler semua. Yang kedua, kalau yang sudah nonton ya silahkan lanjut. 3, 2, 1. Jadi anime ini mengangkat dua tema ya. Yang pertama mengenai penjelajahan waktu di mana kita pergi ke masa lalu untuk mengubah masa depan untuk menghindari terjadinya perang antar manusia dan robot AI. Yang kedua, temanya ini mengangkat apakah robot itu bisa dianggap sebuah individu layaknya manusia meskipun mereka tidak mempunyai jiwa di sini. Temanya di sini ya jiwa itu apakah ada di dalam robot AI yang canggih tersebut. Karena ada dua tema ini, terkadang anime ini berbentrokan tema ceritanya. Karena anime ini mengangkat dua tema, terjadilah sebuah timpang tindih dalam alur ceritanya. Sebagian besar orang mungkin tidak sadar, tapi rata-rata yang jeli nonton anime ini sadar itu. Agak aneh ceritanya karena bertabrakan. Oke, mari kita mulai poin pertama ya. Jadi yang pertama dari konsep time travel itu sendiri ya. Tidak ada gunanya Matsumoto pergi ke masa lalu. Karena di masa depan setelah Vivi melakukan segala macam perubahan itu, masa depan di mana manusia berperang dengan robot AI itu tetap terjadi. Pinternya pengarang cerita ini sudah nyiapin final boss supaya tidak terkesan cerita murahan karena ya pergi ke masa lalu kemudian di masa depan tidak terjadi perubahan dan tetap terjadi itu sudah mainstream, sudah sering terjadi. Oke, final boss di anime ini adalah ternyata Tower 5G di dunia Vivi tersebut. Jadi, setiap Vivi melakukan perubahan di masa lalu, Tower 5G ini juga melakukan perubahan terhadap langkah selanjutnya. Apapun yang dilakukan Vivi akan selalu dijegal oleh Tower 5G ini. Jadi pada akhirnya di masa depan yang baru tetap terjadi peperangan tersebut. Cuma bedanya sekarang ada Vivi yang terlibat di masa depan dan beberapa teman baru untuk di masa depan itu. Loh Min, kalau kayak gitu kan bagus seharusnya, kok dibilang jelek. Nah ini masalahnya, terjadi tabrakan dia antara konsep time travel itu dan masalah AI ini. Vivi saat ke masa lalu kan sudah mengubah banyak hal. Dalam perjalanannya, Vivi melihat berbagai macam pasangan robot. Ada kasus di mana robot mencintai manusia dengan tulus dan juga sebaliknya. Kemudian ada juga kasus robot menyakiti robot lain karena tidak ingin pasangannya dibiarkan menyanyi untuk semua orang. Model gampangnya kayak Yandere gitu deh. Jadi Tower 5G ini sudah tahu, sudah ada melihat langsung. Gini ya, semua robot yang ditolongin Vivi di masa lalu itu semuanya terkoneksi ke Tower 5G. Tower 5G sudah tahu semua apapun yang dilakukan Vivi dan bagaimana efeknya terhadap dunia. Mereka Tower 5G ini sudah lihat ada pasangan robot dan manusia yang cintanya tulus. Ada juga yang saling menyakiti sesama robot. Tapi di final episode Tower 5G ini berpikir seolah-olah mereka itu makhluk sempurna. Padahal ya di kasus terakhir tadi mereka sudah lihat bahwa robot itu bisa saling menyakiti. Mereka itu tidak sempurna. Jadi karena masalah ini kesannya yang dapat karakter development itu cuma Vivi. Dari sudut pandang para karakter robot, mereka sama sekali tidak punya jiwa karena tidak bisa independen berpikir sendiri. Gini, semua robot di masa depan itu akhirnya nurut sama Tower. Jadi sebenarnya
robot-robot yang ditolongin Vivi sebelumnya ini, apakah mereka ini tulus terhadap hubungannya kepada manusia atau memang cuma diprogram sama Tower 5G? Ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan anime ini aneh jadinya. Bicara mengenai jiwa, tapi begitu di final battle, semua robot itu nurut aja sama Tower 5G. Tidak ada yang bisa berpikir independen, apakah yang dilakukannya ini benar atau tidak. Dan jeleknya lagi, robot-robot yang bisa berpikir independen itu ternyata adalah robot-robot yang tidak pernah diupdate OS-nya ke Tower 5G ini. Ya bisa dibilang usaha untuk menutupi plot hole lah. Tapi kembali lagi, di mana jiwa yang selalu dicari-cari di anime ini. Sementara robot-robot lain tidak bisa independen. Kesannya Vivi itu bisa independen karena dia pemeran utama, dapat bantuan plot armor pemeran utama gitu. Terus kalian bakal bicara, bacot lo Min, dikira gampang bikin cerita. Emangnya bisa lo bikin cerita? Oh bisa, ini cara memperbaiki anime ini gampang sekali sebenarnya. Saat di final battle, cukup perlihatkan beberapa robot lain yang memiliki kesadaran sendiri untuk tidak mengikuti kemauan Tower 5G. Dengan begitu, tercapailah tujuan dari anime ini, memperlihatkan bahwa robot juga punya jiwa. Mereka bisa berpikir independen sendiri, tanpa harus menuruti kemauan Tower 5G. Kesimpulannya, karena anime ini kelemahannya seperti yang saya sebutkan tadi, kalian bisa nonton arc pertama saja di mana Vivi menyelamatkan politikus yang ingin memberikan hak asasi manusia kepada robot. Kemudian setelah itu selesai, kalian bisa langsung skip ke episode 10 di mana masa depan terjadi. Di sana Vivi sudah mulai berperang. Kenapa begitu saya suruh skip? Karena pada akhirnya kejadian para robot itu tidak dijadikan pertimbangan oleh Tower 5G akan kelakuannya untuk memusnahkan umat manusia. Perkembangan jiwa yang dialami Vivi cukup kalian tahu melalui flashback yang terjadi di final battle saja sudah cukup. Sementara yang filler-filler sebelumnya itu bisa di skip langsung lah. Gitu jadinya masalahnya karena tidak ada robot-robot yang independen. Itulah masalah yang terjadi. Oke, sekian dari saya. Ingat, meskipun saya ngomong seperti ini, saya masih merekomendasikan anime ini. Ini adalah salah satu anime terbaik season ini. Rekomen. Lagi satu kalau nggak salah Oteksi, tapi saya males ngebahasnya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.